Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab dengan pokok bahasan seri 7 perkataan Yesus Akulah di dalam Injil Yohanes. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pokok bahasan itu dengan membahas ucapan Yesus Akulah yang pertama, yaitu Akulah roti hidup. Saudara-saudara, Anda bisa mempersiapkannya dengan membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian dilanjutkan ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Tetapi akan sangat baik apabila Anda semua membaca atau mempersiapkannya dengan membaca pula Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 berkisah tentang Yesus membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Ini penting sebab apa? Peristiwa mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu menjadi titik tolak dari ungkapan Yesus, Akulah roti hidup ini. Nah, bagaimana itu? Mari bersama-sama kita akan telaah lebih dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, nah, nampaknya orang banyak terus mengikuti Yesus. Nah, mungkin mereka kagum luar biasa pada mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Wah, ini ada orang yang hebat ini. 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, menariknya Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes 6 ayat 26 begini. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu nyari aku bukan karena mukjizat yang kubuat, tetapi semata-mata karena mukjizat itu telah membuat kamu kenyang. Kamu pengen roti lagi toh? Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, lebih menarik lagi karena Tuhan Yesus akhirnya menegur mereka di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kira-kira begini. Ya baik, ya nggak apa-apa, karena memang makanan itu kebutuhan dasar manusia. Manusia bisa hidup memang karena kalau kebutuhan gizi dan makannya cukup. Tetapi ingat, orientasimu jangan hanya kepada soal makanan saja, jangan hanya kepada hal-hal yang jasmaniah saja. Kalau kamu mencari aku hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, kalau kamu mencari aku hanya sebatas soal makanan, kalau ikutmu kepadaku itu hanya kamu ukur dengan kamu mendapatkan berkat, mendapatkan makanan, mendapatkan hal-hal yang jasmaniah dan lahiriah, ya jangan begitu, kamu akan kecewa. Sebab apa? Karena memang manusia harus bekerja, kalian harus bersusah payah, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Tetapi ingat, kalau kamu mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ya kamu harus tahu bahwa aku ini menyediakan makanan yang tidak dapat binasa. Jangan hanya soal makanan minuman yang kemudian bisa binasa saja, tetapi kalau kamu cari aku, sungguh-sungguhlah mencari kesejatian, yaitu makanan yang tidak dapat binasa. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan perkataan Tuhan Yesus orang-orang menjadi bingung. Sebab apa? Dulu ketika mereka ada di padang gurun, menurut cerita dari nenek moyang mereka, nah ada mukjizat yang luar biasa yang bolehlah dikatakan mirip seperti yang dibuat oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu mukjizat tentang mana. Ya, ketika di padang gurun, dalam perjalanan di padang gurun, wah mereka begitu membanggakan mukjizat itu, di mana secara ajaib Allah memelihara mereka dengan memberikan mana atau roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 30 sampai 34. Nah, mereka berkata begini, kalau aku mengikut engkau dan engkau berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani,
Apakah engkau juga akan membuat mujizat seperti yang sama, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kami pada waktu dulu di padang gurun? Apakah engkau juga akan memberikan mana? Katanya kamu adalah roti hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Yesus mungkin geleng-geleng kepala melihat iman mereka. Ya, sampai di titik ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu beriman dengan cara lahiriah. Mereka hanya mengukur iman, kerohanian, mujizat itu hanya dari hal-hal yang lahiriah seperti roti. Seperti itu sebab mereka bangga dengan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui cerita nenek moyang mereka di padang gurun. Nah, ini sekarang ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," mereka berpikir, wah, ini jangan-jangan dia akan kembali memberikan hal yang sama, yang hebat seperti dulu lagi. Nah, akhirnya Yesus memberikan penjelasan bahwa makanan atau roti yang dia maksud adalah roti hidup, dirinya sendiri. Nah, siapa yang memakan dalam tanda kutip atau hidup di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Yesus berbicara tentang hidup kekal. Yesus berbicara tentang hidup rohania. Sementara orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel berbicara tentang hal yang bisa dimakan, yang kelihatan seperti mana. Ya benar, mana memang mujizat yang diberikan Allah. Tetapi mereka gagal menangkap esensinya bahwa Allah memelihara mereka setiap hari, bahwa itu dilakukan Allah untuk menjaga eksistensi bangsa yang besar itu. Bukan hanya sekedar soal ketika percaya kepada Tuhan lalu mendapatkan makanan, itu tidak seperti itu. Maka kemudian Yesus ketika menjelaskan di dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup," artinya aku ini sumber hidup kekal. Kamu jangan hanya sebatas soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman sudahlah, itu bagian dari kalian mempertahankan hidup, dan itu pasti dicukupkan oleh Tuhan kalau kalian percaya. Nah, sekarang kalian harus mengusahakan kekekalan yang lebih dari roti hidup itu, yaitu lebih dari roti jasmani itu, tetapi upayakanlah kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu. Nah, Yesus seperti berkata begini, benar, saya terjemahkan begitu ya saudara, benar, Musa memberi roti dari surga, ya itu ya. Tapi itu soal perut, untuk menunjukkan pada kalian, bangsa Israel, agar kalian jangan khawatir atas pemeliharaannya. Sekarang ia mengirimkan aku dari surga, untuk memenuhi kebutuhan rohani kalian, memberi kalian makanan yang kekal. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Nah, roti sendiri di dalam Alkitab itu menjadi komoditi yang penting dan juga menjadi simbol yang penting. Nah, ya kita bisa tahu bahwa roti juga disimbolkan seperti ketika kita berbicara tentang nasi, yaitu soal kebutuhan hidup sehari-hari. Wah, aku mencari sesuap nasi, nah itu artinya aku mencari seseorang mencari atau bekerja bersusah payah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mungkin orang-orang pada waktu itu juga berkata, "Oh, kamu kerja keras ngapain?" "Oh, aku mau mencari sesuap roti," secuil roti, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga melihat bahwa roti itu dipersembahkan di Bait Allah sebagai simbol bahwa manusia memberikan kebutuhan hidupnya, seluruh kebutuhan dan pemeliharaan Allah itu dikembalikan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Tentu ada kriteria-kriteria untuk memberikan persembahan kepada Allah di Bait Allah dengan roti, misalnya dengan roti tak beragi dan lain-lain. Nah, juga kita tahu simbol mana atau roti dari surga, simbol pemeliharaan Allah bagi orang-orang di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di Mesir, ini juru roti ini memegang peranan penting loh. Ya, Yusuf pernah bersinggungan dengan juru roti istana Mesir ya. Kejadian 40 ayat 1 ini mereka punya kedudukan yang penting. Sebab apa? Memang ya roti seperti nasi ketika yang kita jumpa di saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus berbicara menyebut dirinya sebagai roti hidup, itu berarti Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa dialah sebenarnya sumber kebutuhan hidup yang sebenarnya, yang sejajar dengan nasi ya.
kalau kita hidup mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Kalau kamu mencari sesuap nasi dan akhirnya kamu binasa, sekarang aku datang untuk memberikan kehidupan yang kekal, supaya kalau kamu mencari sesuap aku, sesuap Tuhan Yesus begitu, dan hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah binasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa inti dari itu? Dari perkataan Yesus, akulah roti hidup ini. Saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita diajar untuk tidak hanya membatasi kehidupan beragama pada hal yang formal dan ritual saja. Sama seperti kebanggaan orang-orang Israel atas pemberian mana di padang gurun pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka sudah cukup puas dengan mana itu, mereka sudah cukup bangga dengan mana itu, sehingga merasa, wah, kalau Tuhan begitu rupa memelihara aku sampai dia menurunkan mana, wah, berarti memang aku ini istimewa. Ya sudahlah, kita beragama seperti itu saja tanpa kenal Tuhan. Wong saya juga keturunan Abraham, keturunan Musa, nanti juga akan mendapatkan jaminan keselamatan. Mereka berpikir begitu. Nah, Yesus mengajak kita, saya dan saudara, untuk mengalami atau menghidupi kekristenan itu sampai kepada kedalaman jiwa. Jiwa yang benar-benar berjumpa dan diubahkan oleh Tuhan Yesus, sang roti hidup, sang pemberi hidup yang kekal. Yesus telah turun dari surga seperti roti atau makanan yang memberi kehidupan bagi kerohanian kita. Siapa yang makan, yaitu percaya, bertobat, dan menyerahkan diri, diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki kehidupan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, mari kita seimbangkan pemenuhan kehidupan kita antara jasmani dan rohani supaya nggak miring gitu. Kebutuhan jasmani dok kita lupa kepada Tuhan, atau bahkan kita beragama dengan golek berkat dok, cari berkat dok, kita lupa mencari siapa sih pemberi berkat itu, kita lupa menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata begini, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus juga berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ingat, ketika kita beragama, ketika kita percaya Tuhan Yesus, jangan hanya soal berkat, jangan hanya saja melulu soal, apalagi standarkan atau mengukur berkat itu dari hal-hal yang bersifat jasmani saja. Tidak, saudara. Berkat terbesar bagi orang percaya adalah keselamatan dan hidup kekal. Lalu bagaimana pemenuhan kehidupan sehari-hari? Kalau kita melekat kepada sumber berkat, entah bagaimana caranya, dengan jalan apapun, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita seperti ketika dia memelihara orang-orang Israel di dalam perjalanan di padang gurun dengan memberi mana. Tetapi ingat, sekali lagi jangan sampai hanya terpancang kepada mananya saja, pada berkatnya saja, tetapi siapa sih pemberi berkat itu. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan agama kita sampai kepada kedalaman jiwa yang paling dalam. Sebagai penutup, mari kita dengar apa kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, cukup, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita dan Dia yang akan mencukupkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semuanya. Amin.